Hati-hati Bu, dokter bilang, buah-buahan pun harus dipilih dengan bijak di usia kita. Seperti yang saya jelaskan Pak, beberapa buah manis dapat membebani sistem tubuh lansia jika dikonsumsi berlebihan. Halo sahabat sehat, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan prima ya. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering menjadi perbincangan hangat di grup-grup obrolan keluarga atau bahkan di meja makan Anda. Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar kontroversial, namun sangat penting untuk kita gali bersama. Apakah buah-buahan yang selama ini kita anggap sebagai simbol kesehatan justru bisa berubah menjadi pemicu masalah serius, bahkan mematikan bagi para lansia jika dikonsumsi tanpa batas dan tanpa pengetahuan yang cukup? Mungkin banyak dari kita yang tumbuh dengan keyakinan bahwa semua buah itu baik, tanpa terkecuali, dan semakin banyak kita mengonsumsinya, semakin sehat pula tubuh kita. Namun, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan yang fundamental. Organ-organ vital kita mungkin tidak seberdaya dulu, metabolisme melambat, dan respons tubuh terhadap nutrisi tertentu pun bisa berubah drastis. Inilah mengapa bagi kelompok usia lanjut, memilih buah-buahan tidak bisa lagi dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa jenis buah yang, meskipun kaya nutrisi, menyimpan potensi risiko yang patut diwaspadai jika dikonsumsi berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi kesehatan individu. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan seorang pasien, sebut saja Pak Budi, berusia 72 tahun. Beliau adalah seorang pensiunan yang sangat aktif dan gemar bersosialisasi. Suatu sore, Pak Budi datang dengan keluhan pusing hebat, jantung berdebar-debar, dan napas terasa sesak. Wajahnya terlihat cemas. "Dok, saya ini kan suka sekali durian," ujarnya dengan suara agak bergetar. "Kemarin baru saja saya habiskan hampir 1 buah durian sendirian. Kata teman-teman, durian itu kan buah alami, sehat, bisa menghangatkan badan. Tapi kenapa ya kok setelah makan itu, kepala saya jadi pusing sekali, rasanya mau pecah dan badan saya lemas. Apa benar durian bisa berbahaya?" Kekhawatiran Pak Budi ini sangatlah beralasan dan seringkali menjadi pertanyaan umum di masyarakat. Buah durian memang dikenal sebagai raja buah dengan cita rasa yang khas dan kandungan nutrisi yang melimpah. Namun, di balik kelezatannya, durian juga menyimpan kalori dan lemak jenuh yang sangat tinggi. Bagi tubuh yang lebih muda dan aktif, kalori ini bisa diubah menjadi energi dengan efisien. Namun, bagi lansia, di mana metabolisme sudah melambat, dan aktivitas fisik cenderung berkurang, kalori berlebih ini akan membebani sistem tubuh. Mari kita pahami sedikit lebih dalam bagaimana tubuh lansia bereaksi terhadap asupan makanan. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ-organ penting seperti jantung, ginjal, dan pankreas cenderung menurun. Jantung mungkin tidak lagi sekuat dulu dalam memompa darah. Pembuluh darah bisa jadi kurang elastis karena penumpukan plak, dan kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dari darah juga bisa berkurang. Pankreas yang bertugas memproduksi insulin untuk mengatur gula darah mungkin tidak seefisien dulu. Ketika Pak Budi mengonsumsi durian dalam jumlah besar, tubuhnya menerima lonjakan kalori dan lemak jenuh yang ekstrim. Bayangkan saja, mengonsumsi durian dalam porsi besar bagi lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung, itu seperti membebani mesin mobil tua dengan bahan bakar beroktan terlalu tinggi, atau memaksanya berlari dengan kecepatan tinggi di jalan menanjak. Jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah yang lebih kental dan kaya lemak, sementara pembuluh darah yang mungkin sudah kurang elastis, kesulitan menahan tekanan darah yang tiba-tiba melonjak. Kondisi ini sangat beresiko memicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya, yang bisa berujung pada serangan jantung atau stroke. Mitos bahwa durian itu kan buah alami, pasti sehat, perlu diluruskan. Sehat, ya, tapi tidak untuk semua orang dan tentu saja tidak dalam jumlah berlebihan. Selain durian, ada beberapa buah manis dengan indeks glikemik tinggi seperti nangka, mangga, dan semangka yang juga perlu diwaspadai oleh para lansia, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes atau pradiabetes. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Buah-buahan ini, meskipun mengandung gula alami, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat dan tinggi. Bagi lansia dengan
dengan fungsi pankreas yang sudah menurun, lonjakan gula darah ini akan sangat membebani. Pankreas harus bekerja keras untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar, dan jika tidak mampu, kadar gula darah akan tetap tinggi, memperburuk kondisi diabetes dan meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang, seperti kerusakan saraf, ginjal, dan mata. Saya juga pernah menangani kasus Ibu Siti, seorang lansia berusia 68 tahun yang menderita diabetes tipe 2. Ibu Siti adalah orang yang sangat peduli dengan kesehatan, namun sayangnya, informasi yang didapatnya kurang tepat. Saya pikir buah ini kan sehat, Dok. Saya makan banyak mangga dan semangka, karena rasanya manis alami. Pasti beda dengan gula pasir. Saya makan banyak biar gula darah saya stabil, tapi kok malah begini? Ujarnya dengan nada menyesal. Ternyata, Ibu Siti mengonsumsi buah-buahan tersebut dalam jumlah yang sangat besar setiap hari, mengira bahwa karena itu adalah gula alami dari buah, maka aman. Akibatnya, gula darahnya melonjak drastis hingga mencapai level yang sangat berbahaya, dan beliau terpaksa dilarikan ke UGD karena nyaris mengalami koma diabetik. Kasus Ibu Siti ini menjadi contoh nyata bahwa meskipun gula buah itu alami, tubuh tetap memprosesnya menjadi glukosa yang dapat meningkatkan kadar gula darah, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Kemudian, ada pisang. Buah yang sering dianggap sebagai sumber energi instan dan baik untuk jantung ini, ternyata bisa berisiko tinggi bagi lansia yang memiliki gangguan ginjal atau penyakit jantung tertentu. Pisang kaya akan kalium, mineral penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, serta fungsi otot dan saraf. Namun, bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, kemampuan ginjal untuk menyaring dan membuang kelebihan kalium dari tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, kadar kalium dalam darah bisa menumpuk, sebuah kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia yang parah dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal, bahkan henti jantung. Mitos bahwa pisang itu sumber energi dan baik untuk jantung memang benar, tapi jika ginjal bermasalah, justru bisa menjadi racun yang berbahaya. Tidak hanya itu, buah-buahan dengan tingkat keasaman tinggi seperti jeruk, lemon, dan nanas juga perlu diperhatikan. Lambung lansia seringkali lebih sensitif dan rentan terhadap iritasi. Asupan buah-buahan asam dalam jumlah besar atau saat perut kosong dapat memicu peningkatan produksi asam lambung, menyebabkan gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan kembung. Dalam kasus yang lebih parah, keasaman tinggi ini bahkan bisa mengikis lapisan pelindung lambung, berpotensi menyebabkan luka atau tukak lambung yang serius. Meskipun vitamin C dari buah asam sangat penting untuk kekebalan tubuh, ada banyak sumber vitamin C lain yang lebih ramah lambung bagi lansia, atau konsumsi buah asam dapat diatur porsinya dan tidak saat perut kosong. Lalu, apa solusinya? Apakah para lansia harus berhenti mengonsumsi buah-buahan ini sama sekali? Tentu saja tidak. Kuncinya adalah kebijaksanaan, pengetahuan, dan moderasi. Buah-buahan tetap merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena kaya serat, vitamin, dan antioksidan. Namun, bagi lansia ada beberapa tips praktis yang bisa diterapkan untuk menikmati manfaat buah tanpa menanggung risikonya. 1. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Ini adalah langkah pertama dan terpenting. Setiap individu memiliki kondisi kesehatan yang unik. Dokter atau ahli gizi dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat kesehatan, obat-obatan yang dikonsumsi, dan kebutuhan nutrisi Anda. Mereka bisa membantu menentukan buah apa yang aman dan berapa porsi yang tepat untuk Anda. 2. Porsi terukur, bukan menghindari total. Anda tidak perlu sepenuhnya menghindari durian, mangga, atau pisang. Kuncinya adalah porsi. Jika Anda ingin menikmati durian, cukup ambil 1-2 biji saja, bukan 1 buah utuh. Untuk buah manis seperti mangga atau semangka, batasi 1 potong kecil, bukan setengah buah. Ini akan membantu tubuh Anda memproses nutrisi tersebut tanpa membebani sistem organ. 3. Pilih buah rendah glikemik dan asam. Prioritaskan buah-buahan yang memiliki indeks glikemik rendah dan tingkat keasaman yang tidak terlalu tinggi. Contohnya adalah apel,
pir, alpukat, berry-berryan, stroberi, blueberry, raspberry, atau pepaya. Buah-buahan ini umumnya lebih aman bagi kadar gula darah dan lambung yang sensitif. Alpukat misalnya, kaya akan lemak sehat dan serat, sangat baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan. 4. Perhatikan kombinasi makanan. Hindari mengonsumsi buah-buahan berisiko tinggi saat perut kosong. Mengonsumsinya bersama makanan lain yang kaya serat atau protein dapat memperlambat penyerapan gula dan mengurangi beban pada sistem pencernaan. Misalnya, makan pisang sebagai bagian dari sarapan yang mengandung oatmeal dan telur, bukan hanya pisang saja. 5. Pantau reaksi tubuh. Setiap tubuh merespon makanan secara berbeda. Setelah mengonsumsi buah tertentu, perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi. Apakah Anda merasa pusing, mual, kembung, atau ada perubahan pada tekanan darah dan gula darah? Catat dan diskusikan dengan dokter Anda. Ini akan membantu Anda dan dokter dalam menyesuaikan pola makan Anda. 6. Variasi buah. Jangan terpaku pada satu atau dua jenis buah favorit saja. Variasikan jenis buah yang Anda konsumsi setiap hari untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas dan mengurangi risiko penumpukan zat tertentu yang bisa berbahaya. Semakin beragam, semakin baik. 7. Hidrasi cukup. Jangan lupakan pentingnya air putih yang cukup. Air membantu melancarkan metabolisme, membantu ginjal dalam proses penyaringan, dan menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Ini adalah fondasi penting dari gaya hidup sehat. Sahabat sehat sekalian, di penghujung pembahasan ini, mari kita rangkum poin terpentingnya. Ya, buah-buahan memang makanan sehat yang esensial, namun bagi para lansia, beberapa jenis buah tertentu bisa menjadi pemicu masalah kesehatan serius jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa memperhatikan kondisi tubuh yang sudah ada. Durian dengan kalori dan lemak tingginya, buah manis berindeks glikemik tinggi seperti nangka dan mangga, pisang dengan kandungan kaliumnya, serta buah asam seperti jeruk dan nanas, semuanya memiliki potensi risiko yang perlu diwaspadai. Kesehatan di usia senja bukanlah tentang pantangan total, melainkan tentang keseimbangan, pengetahuan, dan pilihan yang bijak. Dengan memahami bagaimana tubuh kita berubah seiring waktu dan bagaimana makanan tertentu berinteraksi dengannya, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk menjaga kualitas hidup. Ingatlah, setiap langkah kecil dalam memilih makanan yang tepat adalah investasi besar untuk masa depan kesehatan Anda. Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada profesional kesehatan jika Anda memiliki keraguan atau pertanyaan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Semoga informasi ini memberi pencerahan dan membantu Anda serta orang-orang terkasih untuk menjalani gaya hidup sehat yang lebih berkualitas di usia emas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu.